materi yang kami angkat yaitu yang pertama hubungan kerja, yang kedua perjanjian kerja waktu tertentu, yang ketiga sarana-sarana hubungan kerja, yang keempat pemogokan, yang kelima PHK. Materi yang pertama itu ialah hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja dibuat atas dasar yang pertamanya itu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan yang terakhir itu pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Republik Indonesia sendiri, secara hukum perjanjian kerja dibagi atas dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut dengan perjanjian karyawan tetap, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang biasa disebut sebagai perjanjian karyawan kontrak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian perjanjian kerja waktu tertentu di mana berbeda dengan PKWTT yang dapat mensyaratkan adanya masa percobaan. PKWT ini tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan hanya ditujukan untuk pekerjaan yang sifatnya temporer atau musiman, yaitu yang pertama adalah pekerjaan sekali selesai atau sifatnya sementara. Contohnya itu adalah pemasaran produk dalam event pameran. Yang kedua adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau yang paling lama itu adalah 3 tahun. Yang ketiga itu adalah pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya itu tergantung pada musim atau cuaca. Yang terakhir itu adalah pekerjaan berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Nah, selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini. Yang pertama itu adalah PKWT ini dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang paling lama itu adalah 1 tahun. Yang kedua adalah pengusaha yang bermaksud untuk memperpanjang PKWT tersebut paling lama itu adalah 7 hari sebelum PKWT berakhir. Yang ketiga itu adalah pembaruan PKWT hanya dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama. Yang keempat itu adalah PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas. Maka demi hukum itu menjadi pekerjaan kerja waktu tidak tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah PKWT juga perlu dicatatkan pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat, yaitu di mana selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu membahas tentang sarana-sarana dalam hubungan kerja, di mana yang pertama itu adalah sarana serikat pekerja atau serikat buruh, di mana serikat pekerja atau serikat buruh ini adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang sifatnya itu bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kedua itu adalah organisasi pengusaha atau trade employers, di mana sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga itu mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha, di mana asosiasi pengusaha ini adalah sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan yang merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintahan dalam penanganan masalah-masalah ketenaga kerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usahanya, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional. Bagian ketiga itu adalah lembaga kerjasama bipartit atau bipartit cooperation body. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan, yang dimana anggota terdiri dari pengusaha itu sendiri dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Nah, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau yang lebih dari 50 tersebut. Yang kelima adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Yang keenam ada perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap bidang ketenaga kerjaan dengan pengusaha. Yang ketujuh ada peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Yang terakhir yang kedelapan yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Materi selanjutnya adalah pemogokan. Pemogokan kerja merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di Indonesia. Pemogokan kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh dikarenakan mereka merasa adanya ketidakadilan terhadap pekerja atau buruh. Dalam permasalahan ini, pekerja atau buruh kerap sekali melakukan unjuk rasa berupa pemogokan kerja terhadap perusahaan dan pemerintah dikarenakan mereka meminta keadilan yang setara untuk pekerja dengan perusahaan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan terhadap pekerja atau buruh dengan perusahaan. Pemogokan kerja di Indonesia sampai saat ini dikarenakan akibat tidak harmonisnya hubungan antara pekerja dan pengusaha. Akibat dari kondisi itu ikut berdampak pada perekonomian nasional. Selanjutnya adalah terkait PHK. PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Pengertian ini merupakan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jika terjadi PHK, maka pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima oleh karyawan. Adapun alasan-alasan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang pertama itu adalah alasan yang diperbolehkan dalam PHK. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau keterangan yang dipalsukan untuk merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras, memakai atau mengedarkan narkotika. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang kedelapan, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan. Yang kesembilan, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan dan akan diancam pidana 5 tahun atau lebih. Alasan yang tidak diperbolehkan dalam PHK yang pertama adalah pekerja atau buruh berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai tali darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lain dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja sejak awal. Yang ketujuh, ada pekerja atau buruh mendirikan atau menjadi anggota serikat pekerja buruh lain dan melakukan pekerjaan di luar jam kerja. Yang kedelapan, pekerja atau buruh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Yang kesembilan, karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, serta jenis kelamin, bahkan kondisi fisik atau status perkawinan. Yang kesepuluh, pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Kompensasi dalam PHK yaitu perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya wajib memberikan sejumlah hak, misalnya membayar pesangon, penghargaan masa kerja, dan pengganti hak. Yang pertama itu ada uang pesangon, yang kedua ada uang penghargaan masa kerja, yang ketiga uang pengganti hak meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh dipekerjakan. Yang terakhir adalah hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian. Maka dari kesimpulan di atas, dapat ditarik bahwa PHK adalah dinamika dalam sebuah organisasi perusahaan. Dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka itu kurang tepat karena PHK merupakan proses yang akan dialami semua karyawan, misalnya dengan pensiun atau kematian. Yang perlu kita ketahui, ada perbedaan antara PHK dan pengunduran diri atau resign. PHK adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan perusahaan harus membayar uang kompensasi sesuai aturan yang berlaku. Sementara dalam kasus seorang karyawan mengundurkan diri,
maka perusahaan tidak diwajibkan membayar uang kompensasi terhadap mantan karyawannya.